Shalom, selamat pagi, terpuji nama Tuhan karena sudah menghantarkan kita satu malam dalam pembaringan kita. Sebelum kita melakukan aktivitas kita di sepanjang hari ini, terlebih dahulu kita meminta kekuatan daripada Tuhan kita agar kita sanggup melewati hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang mengasihi kami. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu yang sudah menghantarkan kami satu malam lamanya di dalam istirahat kami. Sebelum kami, ya Tuhan, melakukan aktivitas kami lebih jauh lagi di hari yang Tuhan beri bagi kami, kami mau sebentar bertemu dengan Engkau melalui firman-Mu, sehingga melalui firman-Mu itulah yang akan meneguhkan dan menguatkan kami untuk kami boleh melewati hari ini di dalam setiap aktivitas dan pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami yang kami naikkan melalui Putra-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur pada pagi hari ini di mana firman Tuhan yang akan menyapa kita dan juga menjadi kekuatan bagi kita yang akan jadi renungan kita diambil dari kitab 1 Raja-Raja 54 sampai dengan yang ke-66. Teks yang sangat panjang sekali, tapi kami akan mengambil poin-poinnya saja yang mungkin menjadi renungan bagi kita dan boleh kita terapkan di dalam kehidupan kita. Ada 3 pokok atau poin yang bisa kita bersama-sama ambil atau renungkan dari teks kita ini untuk sepanjang hari ini boleh jadi kekuatan bagi kita. Yang pertama adalah bagaimana lewat teks ini kita melihat di sana Raja Salomo, seorang raja yang sangat diberkati oleh Tuhan, dan dia memerintah luar biasa sekali, membawa kemajuan dan juga kesejahteraan. Tuhan memberkati umatnya pada zamannya dia memerintah. Dan yang menjadi perenungan bagi kita, kenapa Raja Salomo sangat diberkati Tuhan pada waktu itu. Itulah yang mau kita renungkan pada pagi hari ini. Apakah kira-kira yang menjadi rahasia sehingga Raja Salomo sangat diberkati oleh Tuhan? Yang pertama, melalui teks ini kita melihat di sini bahwa di mana Raja Salomo melakukan apa yang orang lain tidak lakukan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa di dalam memulai pemerintahannya pada waktu itu, bahwa Raja Salomo yang pertama sekali dia lakukan tidaklah membangun istananya atau dia membangun kepentingan-kepentingan dirinya, tetapi yang dia bangun adalah yang terutama sekali dia lakukan, yakni dia membangun suatu pekerjaan yang besar, yakni membangun rumah Tuhan, membangun bait Allah. Dan inilah yang membedakan Raja Salomo dengan raja-raja yang lain, sehingga kita melihat bagaimana bait Allah Salomo lah yang membangunnya, dan kita tahu bahwa luar biasa sekali arti daripada bait Allah itu. Sebab di sanalah Tuhan hadir, dia berdiam di sana sekaligus sebagai simbol daripada bagaimana Tuhan memberkati umatnya pada saat itu. Karena dari bait Allah lah umatnya mendapatkan pengajaran-pengajaran. Dari bait Allah lah umatnya merasakan bagaimana kehadiran Tuhan yang senantiasa memberkati umatnya. Allah hadir di tengah-tengah umatnya pada saat itu. Yang kedua, saudara-saudara, apa yang kita lihat dari teks kita ini tadi, bahwa Salomo tidak hanya melakukan pembangunan bait Allah, tetapi dia juga membangun spiritualitasnya dengan berdoa, dengan memuji Tuhan, melakukan penyembahan. Kalau kita melihat tadi di sini, bagaimana dikatakan Salomo itu dia berlutut, ya,
dan menengadahkan tangannya ke langit. Gambaran ini menunjukkan bahwa Raja Salomo itu adalah seorang raja yang membangun spiritualitasnya. Dia sadar bahwa di dalam memimpin bangsanya itu bukanlah hal yang mudah dan gampang. Dalam memerintah kerajaannya, apalagi memimpin umatnya yang begitu besar, sehingga di dalam kesadarannya itu dia meminta kekuatan yang daripada Tuhan untuk menolong dia untuk boleh memimpin bangsanya dengan bijaksana. Dan itulah yang menyebabkan sehingga Raja Salomo boleh memerintah dengan adil dan juga membawa berkah, membawa ketentraman dan kedamaian di tengah-tengah umatnya pada saat itu. Yang ketiga, saudara-saudara, kita melihat tadi di sini bahwa Salomo ketika dia selesai membangun bait Allah, dan ini menjadi inti teks kita ini, di mana diadakan perayaan akan penahbisan pembangunan bait Allah itu. Setelah selesai, kita tahu bahwa bait Allah itu sangat luar biasa sekali, baik dari segi arsitekturnya dan juga dari estetikanya. Dan sebagaimana yang sudah kami katakan tadi, bagaimana kehadiran rumah Tuhan itu menjadi berkat bagi umatnya saat itu. Karena itu, dengan sukacita sekali mereka bersyukur, memuji, menyembah Tuhan. Dan dikatakan tadi di sini, mereka mempersembahkan persembahan kurban kepada Tuhan. Dan kalau kita melihat dari teks kita ini tadi, ada begitu banyak yang dipersembahkan korban-korban sembelihan di hadapan Tuhan sebagai kurban keselamatan. Dan dikatakan tadi di sini bahwa ada 22.000 ekor lembu, sapi, dan juga ratusan kambing dan domba. Itu semua adalah bentuk pengucapan syukur daripada Raja Salomo dengan umatnya pada waktu itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tiga hal inilah yang menjadi renungan bagi kita dan juga boleh kita teladani melalui apa yang menjadi renungan pada pagi hari ini. Yang pertama, bagaimana Raja Salomo dia melakukan apa yang orang lain tidak lakukan. Biarlah kita juga semuanya, saudara-saudara, melakukan apa yang orang lain tidak lakukan, membangun, sehingga yang dibangunnya itu adalah sesuatu yang berbeda dengan yang lain, sehingga kita melihat bagaimana kesaksian daripada Raja Salomo. Kita juga seperti itu. Kalau orang melihat sesuatu yang kita lakukan itu adalah berbeda dengan orang lain lakukan, kita menjadi pelaku-pelaku yang utama. Kita menjadi pelaku-pelaku yang melakukan yang terbaik. Semua ini adalah menjadi contoh-contoh bagi kita melakukan apa yang orang lain tidak lakukan, sehingga itu menjadi kesaksian. Yang kedua, saudara-saudara, doa itu penting, pujian, penyembahan, sehingga melalui doa dan pujian itu kita mendapatkan kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. Jangan anggap enteng terhadap doa, karena melalui doa, hal yang sederhana, tetapi di sanalah letak kekuatan. Sebagaimana kita tahu, ayahnya juga seperti Daud, dia mengalahkan Goliat hanya dengan batu kecil, dengan juga alih-alihnya. Hal kecil itu yang menumpangkan Goliat, musuh yang besar. Hal yang kecil melalui doa itu boleh juga mengalahkan musuh-musuh kita, membuat kita menjadi orang-orang yang berkemenangan. Dan yang terakhir, bagaimana kita melihat tadi di sini, Raja Salomo mempersembahkan persembahan kurban kepada Tuhan. Mungkin tidak ada yang seperti Raja Salomo kita lakukan persembahan kita, tetapi hal-hal yang kecil, hal-hal yang katakanlah itu yang bisa kita lakukan, mari kita persembahkan di sepanjang hari ini. Melalui tangan kita, melalui kaki kita, melalui mulut kita, kita boleh memotivasi teman kita, sehingga ada ucapan-ucapan, sapaan-sapaan yang meneguhkan, yang menguatkan, yang menghibur, bahkan juga yang membuat orang merasa senang. Semua ini juga bentuk-bentuk persembahan yang boleh kita lakukan di sepanjang hari ini. Tuhan memberkati kita, selamat beraktivitas, sehingga
kita menjadi anak-anak Tuhan yang berkemenangan di sepanjang hari ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan sabda-Mu, kami melihat dan belajar bagaimana Salomo melakukan apa yang orang lain tidak lakukan. Dia terlebih dahulu membangun rumah Tuhan daripada kepentingannya sendiri. Dan dia percaya di sana Tuhan hadir, memberikan pengajaran kepada umat-Mu dan juga berkat-berkat-Mu. Biarlah juga kami belajar bagaimana Salomo melakukan pujian penyembahan, berdoa, berlutut di hadapan altar-Mu, sehingga dia menyerahkan seluruh keberadaannya di dalam dia memimpin dan juga di dalam dia membawa umat-Mu sehingga mendapatkan kedamaian dan kesejahteraan. Bahkan dengan sukacita di dalam pentahbisan rumah-Mu, bagaimana mereka mempersembahkan korban puji-pujiannya dan juga persembahan yang lain kepada Tuhan. Tuhan, mungkin tidak bisa kami melakukan sebagaimana yang Salomo lakukan, tapi biarlah kami mempersembahkan lewat apa yang ada pada kami, sehingga menjadi keharuman bagi Tuhan. Lewat pekerjaan kami sepanjang hari ini, Tuhan, kiranya itu menjadi berkat bagi diri kami, bagi keluarga kami, bagi orang lain, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami kekuatan kesehatan untuk menjalani hari ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.